Beberapa waktu yang lalu pada saat HGN, Hari Guru Nasional di Jakarta, kami meluncurkan sebuah buku yang disebut dengan berjudul Menjadi Guru Anak. Dan harusnya ini peserta ini dibagikan satu secara gratis. Nanti mohon nanti Pak Kadin, siapa yang diutus ke Jakarta untuk mengambil buku itu bisa dibagikan kepada guru supaya guru ini membaca apa yang seharusnya dilakukan oleh guru madrasah untuk menjaga kekhasan madrasah. Dalam banyak kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan, jangan jadikan madrasah seperti sekolah umum yang hanya mengejar prestasi akademik. Itu bukan madrasah, hanya mengejar prestasi akademik. Madrasah lahir dari rahim rumah ibadah yang disebut dengan masjid dan pondok pesantren. Maka madrasah harus menjaga karakteristiknya, harus menjaga integrasi ilmu yang diajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman yang kuat. Kalau hanya sekedar mengejar prestasi akademik, juara olimpiade ini itu, sains ini itu, nasional internasional, oke, tidak ada masalah. Tapi ingat, tujuan utama madrasah bukan itu. Tujuan madrasah adalah mengintegrasikan ilmu, sains, dan pengetahuan keislaman yang kuat. Para guru yang mengajar mata pelajaran umum harus mampu untuk menyampaikan kepada anak didik dengan integrasi keilmuan yang kuat, keilmuan Islam yang kuat. Pak, bagaimana Pak cara mengajarkan matematika supaya terintegrasi dengan keislaman? Banyak Bapak Ibu sekalian. Saya berikan contoh. Guru bisa mengajarkan matematika dengan memperkuat ketauhidan anak didik kita. Kita bisa menyampaikan salah satunya adalah anak-anak, sekian banyak angka yang kita pelajari setiap hari itu berawal dari sebuah titik, dan titik itu adalah prima causa, sebab dari sebuah awal kejadian, dan itu adalah Allah SWT. Tidak ada di dunia ini kalau tidak ada prima causa, awal sebuah kejadian, dan semua angka itu berawal dari satu titik. Satu. Yang kedua, angka nol. Angka nol dalam terminologi sofistik itu adalah, dalam bahasa Jawa itu suwung, menghilangkan semua ego. Sebagai manusia, kita harus menghilangkan semua egonya, keakuan, sehingga kita hanya mengabdi kepada. Itu baru satu contoh tentang bagaimana kita menjelaskan konteks keilmuan umum dihubungkan dengan keyakinan atau tauhid kepada anak. Bagaimana Pak dengan biologi? Sangat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, proses pertumbuhan binatang dan segala macam, sangat banyak. Dan saat ini sudah ada namanya buku belajar biologi bersama Al-Quran. Bapak Ibu bisa mengakses dengan gratis yang diterbitkan oleh LPMG, Lembaga Penelitian Musaf Al-Quran. Bagaimana dengan fisika kimia? Banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, madrasah harus melahirkan prototipe ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Biruni, dan lain-lain. Mereka adalah ahli filsafat, ahli matematika, ahli fikih, ahli mantik,
guru madrasah. Apalagi kalau madrasahnya sudah menyebut madrasah model, madrasah Man Insan Cendekia, madrasah MAKN. Harus ada distingsi yang jelas dengan sekolah. Karena ini adalah visi besar Kementerian Agama dengan adanya madrasah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, guru sebagai pilar utama pendidikan di madrasah maka harus berperan lebih aktif, lebih kreatif dan lebih inspiratif. Bukan hanya sekedar business as usual, hanya mengajarkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada novelty dalam setiap pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lacak di dalam tugas seorang guru di dalam Al-Quran, disebutkan yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Allah supaya anak kita semakin baik keyakinan dan ketauhidan. Jadi yang pertama kali itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan. Yang kedua Pak, wa yuzakkihim, yaitu membentuk perilaku pribadi, jiwa yang bersih, karakter yang mulia. Makanya akhlak, al-akhlak fauqal ilmi, akhlak itu harus di atas ilmu. Lalu kemudian tugas ketiga, tugas kenabian seorang guru adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu dan kebijakan. Nah, di sini korelasi yang sangat keren sebagai tugas kenabian dari seorang guru madrasah. Maka Bapak Ibu sekalian, guru madrasah tidak boleh tercerabut dari tugas profetik ini. Sehingga Bapak Ibu, tugas utama, misi besar Kementerian Agama melalui madrasah, melalui perguruan tinggi keagamaan Islam, PTKI, negeri maupun swasta, itu bisa tercapai. Lalu bagaimana kita sebagai guru? Saya juga sebenarnya sebagai guru. Jadi dulu waktu di mahasiswa saya pernah menjadi guru RA selama 2 tahun. Honornya 2M, tahun 2M. Makasih Mas. Dan alhamdulillah itu memberikan berkat kepada saya sehingga saya berdiri di sini. Dan saya juga masih menjadi dosen di Pascasarjana di Universitas Indonesia. Jadi saya memahami betul tentang bagaimana nasib seorang guru. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, kira-kira posisi saya ini sebagai guru ini posisi di mana? Dalam banyak kesempatan saya menyampaikan ada 4 level guru. Yang pertama adalah medium teacher. Medium teacher itu adalah just stop, guru yang hanya mampu untuk menyampaikan semangat, mengajar pulang pergi balik tanpa memikirkan bagaimana membangun kreasi, membangun creative thinking, membangun critical thinking bagi anak. Semua tidak dapat ajar. Ini adalah guru level yang pertama, just stop. Ya. Yang kedua adalah good teacher. Good teacher itu adalah dapat mengexplain, menjelaskan. Selain mampu untuk menyampaikan, tapi dia juga mau menjelaskan. Nah, ini level yang berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menyampaikan dan bisa menjelaskan, itu berarti Anda tidak perlu. Ya. Dan yang ketiga adalah excellent teacher, yaitu mampu untuk mendemonstrasikan terhadap apa yang dia sampaikan, terhadap apa yang dia jelaskan, dia mampu untuk mendemonstrasikan. Kalau belajar biologi,
Berarti dari teori-teori itu mampu untuk memperlihatkan tentang teorinya. Kalau belajar fisika atau kimia mampu untuk mempraktikkan di laboratorium dan seterusnya, itu berarti dia sudah mencapai pada excellent teacher. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, yang paling tinggi levelnya adalah inspired teacher, guru yang mampu menginspirasi buat anak didik, guru yang mampu untuk selalu menumbuhkan curiosity, menumbuhkan rasa ingin tahu anak didik. Jangan sampai keberadaan kita pertanyaan tiap hari kepada pertanyaan anak-anak kepada teman apa anak didiknya kepada temannya, itu kok guru Pak Guru kok nggak pernah sakit ya? Yes, Masuk terus. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Karena apa? Tidak memberikan inspirasi sama sekali. Tidak memberikan novelty, tidak memberikan sesuatu yang kebaruan. Apalagi sekarang anak didik kita sudah canggih, memiliki sumber-sumber belajar yang sangat amat banyak. Sekarang ada ChatGPT Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan. Apapun yang dia tanya, itu ChatGPT menjawab dengan baik. Kalau Bapak Ibu itu ditanya oleh anak didiknya, jangan GR. Bisa jadi anak didiknya sedang menguji pengetahuan Bapak Ibu. Ini kurang ajarnya anak didik. Canggih. Kalau kita nggak tahu, nggak mampu untuk memanfaatkan semua teknologi canggih yang ada, ya kita ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya anak didik kita kalau sudah di dalam kelas sebelah kanan udah bosan lihat kita, akhirnya kerjaan mereka hanya menggambar. Gambarnya apa? Gambar hidung gurunya, telinganya. Ini pengalaman saya waktu di madrasah. Ya, khususnya kalau guru sejarah. Kalau guru sejarah itu menjauhkan, udah saya gambar orangnya aja. Ya kan, kadang-kadang menjauhkan. Maka para guru sejarah juga harus punya kreativitas, punya inovasi, bagaimana mampu untuk menyampaikan materi sejarah itu semenarik mungkin, sehingga mereka merasa ingin terus bertanya, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi sangat menarik. Apalagi mampu bainal deep learning wal belajar merdeka atau kurikulum merdeka. Apa bedanya? Kalau dalam pandangan saya ya sama saja. Karena sebenarnya di kurikulum merdeka pun sebenarnya sama, untuk mengajarkan bagaimana anak mampu untuk mengeksplorasi. Fungsi guru adalah sebagai supporting untuk anak didik itu sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat belajar, sehingga mereka tumbuh dan memiliki fitrah belajar yang baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan istilah apa yang disebut dengan deep learning. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu, sehingga tidak perlu khawatir dengan segala hal yang berhubungan dengan kebijakan ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau serius memang nggak ada yang ketawa, nggak selucu yang Pak Salman tadi sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya, karena saya harus bergeser ke UIN untuk melakukan seminar dan bedah buku menjadi guru ala Nabi. Kalau Bapak Ibu punya waktu silakan datang ke sana untuk sama-sama menimba ilmu, sehingga kita bisa memotret secara utuh bagaimana kita bisa menjadi. Itu langsung oleh Nur Zaitun pada 8 Januari 2025. Karena Rasulullah diutus innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Maka Rasulullah yang harus dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam kita pembelajaran. Dan semua teori-teori yang dikeluarkan oleh atau yang dibuat oleh para pemikir-pemikir teori-teori pembelajaran Barat, itu semuanya sudah ada dalam tradisi Islam. Sehingga kita tidak perlu inferior, tidak perlu membangga-banggakan dengan sebuah teori-teori Barat. Di dalam
Islam sedemikian banyak praktik-praktik baik yang sudah diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu yang kita bisa gali untuk kita kembangkan bersama. Saya kira itu hal yang harus disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan hiu getar-getar, I love you forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.